kembali lagi. Hello everyone, welcome to my channel. Good morning, and alhamdulillah saya diberikan kesempatan lagi untuk mereview sebuah mobil. Oke, mobil ini ciri-cirinya 1000 cc, hemat bahan bakar, dan low MPV. Mobil apakah itu? Mobil yang akan saya review adalah ini jawabannya. Sebelum saya fokus mereview mobil Sigra, seperti biasa, saya akan mencoba membahas dari pendahuluan dulu menurut rangkuman saya. Daihatsu Sigra adalah sebuah MPV kelas ekonomis dengan konfigurasi 3 baris bangku yang didesain oleh Nobuhiko Ono. Nah, beliau tersebut adalah seorang kepala insinyur dari Daihatsu. Daihatsu Sigra diperkenalkan pada 2 Agustus 2016 oleh Daihatsu dan diluncurkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS yang ke-24 pada tanggal 11 Agustus 2016. Mobil ini diproduksi massal sejak Juli 2016 dan hanya dipasarkan di Indonesia. Tahun produksi mobil tersebut sama dengan Toyota Calya karena desainnya bisa dibilang kembar. Daihatsu Sigra dibuat untuk memenuhi regulasi pemerintah Indonesia, yaitu SCGC atau singkatan dari Low Cost Green Car, atau bisa dibilang mobil ramah lingkungan, di mana mobil ekonomis tidak dikenakan pajak barang mewah. Daihatsu Sigra ini dimulai dari tahun 2016 sampai tahun sekarang yang berjalan ini. Nama Sigra diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti respon cepat. Sedangkan Calya itu berarti sempurna. Soal transmisinya, Sigra mempunyai 2 jenis transmisi yaitu manual dan otomatis. Oh iya, di versi otomatisnya itu cuma tersedia di Sigra 1200 cc. Mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur Eco, yang dimana fungsinya adalah sebuah indikator yang menyala bila pengemudi berhasil berkendara secara efisien. Berarti mobil ini dijamin hemat bahan bakar. Namun, pendapat saya, kalau saya memakai mobil Sigra atau Calya versi otomatis misalnya ini ya, mungkin cukup hemat sih dan bisa dipakai dalam kota saja. Kalau uang Anda banyak ya, Anda bisa pergi keluar kota kemanapun tujuan Anda yang akan datangi. Kalau Anda memakai versi manualnya, ya mungkin itu lebih hemat bahan bakarnya. Menurut orang-orang sih, Sigra versi otomatisnya tetap hemat bahan bakar. Setiap pendapat itu pasti berbeda sesuai pengalaman mengenai derita mobil Sigra. Sigra memakai 2 versi mesin yaitu 3 silinder dan 4 silinder. Sigra 3 silinder menggunakan kode mesin 1KR VE DOHC 1000 cc 66 HP dengan torsi 89 Nm. Sedangkan di versi 4 silinder menggunakan kode mesin 3NR VE DOHC 1200 cc 87 HP dengan torsi 108 Nm. Di Toyota Calya cuma menggunakan mesin 4 silinder saja. Tidak perlu lama-lama lagi, saya langsung bahas saja mengenai generasi mobil dan tahunnya. Generasi awal Sigra itu dimulai pada 2016 sampai 2018. Dan generasi awalnya ini mengalami perubahan facelift cuma 2 kali. Sedangkan kalau di Calyanya sendiri ya mungkin samalah. Ya, jadi Sigra ini mempunyai 6 jenis tipe terdiri dari D, M, X, X Deluxe, R, dan R Deluxe. Kata Deluxe tersebut artinya mewah. Sigra ini sampai sekarang belum mempunyai generasi barunya dan masih di tahap facelift kedua. Sigra tipe D dan M menggunakan mesin 3 silinder, tapi di tipe D tidak menggunakan EPS atau Electronic Power Steering karena tipe D adalah tipe terendah.
dan tipe D tersedia di transmisi manualnya saja. Begitupun pada tipe M. Namun, tipe M tersebut sudah bisa menggunakan power steering. Sedangkan Sigra tipe X dan R menggunakan mesin 4 silinder dan tersedia transmisi manual dan automatic. Lanjut, di versi facelift pertama dimulai pada 2019 sampai 2021. Sigra mengalami facelift pada tanggal 16 September 2019. Perubahan pada eksterior yaitu lampu utama LED model Ulti Reflector, grill dan bumper depan baru, velg alloy design baru, dan garnish pintu tailgate yang lebih panjang. Untuk interior, perubahan terjadi pada skema warna interior baru, penggunaan sistem audio layar sentuh, tempat penyimpanan smartphone, knob AC model baru, dan spion lipat elektris. Next, di versi facelift kedua dimulai pada tahun 2022 sampai tahun sekarang ini. Sigra kembali mengalami facelift pada tanggal 7 Juli 2022. Perubahan pada eksterior yaitu grill depan baru dan velg alloy design baru. Untuk interior, perubahan terjadi pada skema warna interior yang gelap. Ya, mobil yang akan saya review adalah ini, Daihatsu Sigra tipe M 1000cc tahun 2021. Ini mobil milik paman dari teman saya, karena saya pernah memakai Sigra tipe R free facelift milik nenek teman saya. Tapi mobil tersebut lagi trouble, jadi saya bisa meminjam mobil ini karena saya suka sekali mesinnya, raungannya gitu, mantap nih mobilnya. Jadi alasan saya meminjam ini karena mau mereview saja. Dan saya juga kali dengan Sigra ini tipe M, walaupun terlihat sederhana sih, tapi yang penting itu kenyamanannya gitu. Dan ini seperti mobil niaga, dan spek-spek FIB ya. Iya, karena velgnya warna hitam. Oke, kita akan bahas mesinnya dulu. Sekarang saya akan membuka mesin mobil ini. Kita lihat mesinnya. Jadi Sigra tipe M ini menggunakan mesin 1K RVE 998 cc, 12 volt DOHC, 66 horsepower, dan torsi 89 Nm. Dan di sini ada logo S Sigra. Jadi Sigra tidak memakai lambang Daihatsu, jadi dia pasang di sini S dan mempunyai maksud tersendiri. Dan Sigra ini tentu saja termasuk mobil LCGC. Pasti Anda tahu apa kepanjangan dari LCGC. Dan di sini wipernya kita lihat. Ini masih lumayan bagus, ini masih bagus dipakai. Dan di sini belum memakai fog lamp, kecuali di Sigra tipe R sudah menggunakan fog lamp. Kalau Anda mau memasang fog lamp, cari di aksesoris terdekat Anda. Di bagian sisinya, mobil ini tidak menggunakan talang air. Dan di sini kacanya masih manual kalau kita atur begini. Tuh. Di sini desain pintunya itu model tarik seperti ini. Di sini saya bilang desain jendela belakang ini terlihat mirip dengan Toyota Innova Reborn. Cuman Innova Reborn itu dia agak memajang begini. Kalau Sigra tuh begini. Aksinya memang begini. Ukuran ban ini ring 14 175 65. Dan sudah menggunakan kunci itu seperti ini. Jadi kuncinya sudah menyatu dengan alarm.
alarmnya masih bagus. Jadi panjang mobil Sigra ini 4110 mm, lebar 1655 mm, dan tingginya 1600 mm. Terus ground clearance 160 mm. Konsumsi BBM Daihatsu Sigra bervariasi tergantung pada kondisi jalan dan gaya berkendara. Namun, berdasarkan data resmi, Daihatsu Sigra memiliki konsumsi BBM sebagai berikut. Oke, dalam kota sekitar 12-15 km per liter. Sedangkan di luar kota sekitar 18-20 km per liter. Kapasitas tangki mobil ini sebanyak 36 liter. Oke, kita akan lihat di sisi belakang Sigra ini. Sigra memakai desain pole antena. Di sini antena. Di sini ada air wiper, air pembersih kaca. Di sini ada pembersih kaca bagian belakang. Biasanya Sigra tipe D tidak menggunakan ini. Dan sudah tersedia ini air pembersih kaca di tipe M. Di sini ada sensor parkir 2. Kita lihat di bagasi belakangnya. Di sini ada cargo net sudah tersedia memang. Di sini kursi paling belakang no headrest. Oke. Di sini setirnya masih normal. Tidak ada tombol-tombol di sini. Masih polos ya. Legroom itu masih ada. Saya tingginya 171 cm. Masih ada headroom. Ruang kepala. Di sini ada sun visor. Polos semua. Tidak ada kaca. Spion bagian belakang itu ya normal. Kondisi lampu interior itu masih bagus. Nah, di sini audionya menggunakan single DIN seperti ini. Di sini ada penyimpanan kartu. Anda bisa simpan kartu Anda di sini atau uang kah, barang. Di sini ada fan AC, suhu di bagian kiri. Di sini ada transmisi itu. Wah, ini menarik bagi saya ini. Jadi sebelum saya memakai Sigra ini, saya harus hafal dulu sampai bisa. Jadi kalau sekarang ya bisa, alhamdulillah. Kursinya menyatu dengan headrest, jadi kita tidak bisa atur headrest di sini kecuali Anda duduk di bagian tengah. Kacanya semua menggunakan all power window di setiap sisi pintu. Begitupun juga di tipe D. Sigra ini sudah berjalan 85.000 km. Oh, armrest, ya. Ini saya suka sekali ketika misalnya saya lagi jalan-jalan ke perjalanan jauh. Contohnya Pare-Pare. Ini saya paling suka ini. Terus desain rem tangannya tuh mirip seperti tuas transmisi matic-nya Sigra. Sekarang saya akan duduk di kursi tengah. Sekarang saya duduk di kursi bagian tengah. Di sini ada blower. Bukan AC ya. Di sini anginnya. Jadi anginnya itu berasal dari angin AC ke depan. Di sisi belakangnya ini ada lubang AC ke belakang. Jadi ketika Anda mengaktifkan AC, angin itu masuk ke sini terus keluar di sini. Ada hand grip. Ini kursi kemudi saya. Legroom masih ada. Headroom? Ya, masih. Saya tingginya 171 cm. Masih ada. Di sini ada lampu juga. Masih bagus. Headrest tidak bisa kita atur sesuka hati. Tidak seperti bagian depannya sih. Kayak gini. Turunkan. Sekarang saya akan duduk di bagian belakang, kursi ketiga. Sekarang saya sudah duduk di bagian belakang. Legroom mulai sempit di sini. Tuh. Terus
headroom. Ya, mau mentok ini. Settingnya 171 cm. Mau mentok. Di sini tidak ada headrest. Jadi kalau mau menyandar cuma bisa begini saja. Begitu. Di sini ada penyimpanan botol. Di sini. Di sini ada laci mau menyimpan sesuatu. Kira-kira begitulah kondisinya pada mobil ini. Soal pajaknya, kita lihat berapa ini. Di sini tertulis 1.639.500. Ini mungkin mahal ya. Kalau mobil saya itu 1.121. Kalau Siger TPR itu mungkin 2 juta atau 2 juta lebih ya. Oke, apa-apa saja yang saya suka dari mobil ini kita lihat dulu. Pertama ada power window, saya suka sekali. Terus armrest ini saya suka sekali. Ketiga bahan bakarnya. Terus ada lagi tuh ini unik sekali nih. Ketika saya lagi misalnya memakai Grand Max, saya tidak lupa cara mengoperasikan transmisi di sini, taruh di sini. Oh iya, saya lupa. Yang saya suka pada mobil Siger tipe M ini adalah suara mesin dan raungannya. Anda mau dengar? Ini cuplikannya. Oke, saya kira video mobil Siger ini sampai di sini saja. Jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini. Komen di bawah dan subscribe ke channel Dandy Mas jika Anda mau. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.